Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona akui hutang 3,3 triliun rupiah untuk belanja pemain. Barcelona dalam proses merilis laporan keuangan terbarunya. Tetapi sebelum mengungkap laporan itu, Barca mengakui sebuah hal mengkhawatirkan. Dalam 2 musim terakhir, mereka gencar memperkuat pemain dengan harga yang tak murah. Nah, dalam mewujudkan perekrutan itu, Barcelona rupanya berutang. Jumlahnya 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Sementara itu, Marca juga mengungkap bahwa Barcelona gagal mencapai angka perkiraan dari sejumlah penjualan pemain. Ini turut membebani keuangan. Barcelona incar Julian Alvarez untuk gantikan Robert Lewandowski. Barcelona bermimpi untuk merekrut Julian Alvarez. Penyerang Manchester City ini digadang-gadang bisa jadi prospek jangka panjang di Blaugrana. Pemilihan Alvarez sebagai pengganti Lewandowski ini mengemuka setelah dapat lampu hijau dari Xavi Hernandez. Sang manajer menilai Alvarez memang sosok penyerang yang cocok dengan skema bermainnya. Laporan Sport mengungkapkan ada celah yang bisa Barcelona manfaatkan dalam kontrak baru tersebut. Alvarez ternyata punya klausul pelepasan sebesar 50 juta euro, namun belum ada info detail kapan klausul ini aktif. Ronaldo diyakini sanggup main sampai umur 41 tahun. Mega bintang sepak bola Portugal itu saat ini sudah berusia 38 tahun. Meski demikian, Ronaldo terus tampil cemerlang bersama Al Nassr dengan torehan 11 gol dalam 11 penampilan di semua ajang. Ronaldo bahkan sudah mengemas 8 gol dalam 6 pertandingan terakhirnya di level klub internasional. Ex-striker Manchester United Dimitar Berbatov percaya Ronaldo masih sanggup bermain sampai berusia 41 tahun. Ronaldo akan berhenti semau dia. Ketika Anda menjaga diri sendiri seperti dia, punya tim di sekitar Anda seperti dia, semakin besar peluang bermain sepak bola lebih lama, sebut Berbatov kepada Betfair. Gabut di Manchester City, Calvin Phillips pertimbangkan masa depan. Calvin Phillips sedang mempertimbangkan masa depannya di Manchester City. Ia tak mau terus-terusan jadi penghangat bangku cadangan. Sampai saat ini posisinya di tim nasional Inggris masih aman. Namun posisinya akan rawan jika terus-terusan jadi penghangat bangku cadangan di Manchester City. Saya tahu bahwa saya perlu bermain dan bersaing setiap pekannya. Saya bakal terus membuat keputusan dalam beberapa bulan ke depan, ujar Phillips dikutip BBC. Southgate cuma bilang bahwa agar saya bisa menjaga posisi di timnas, saya harus bermain. Itulah yang saya lakukan. Saya sudah sepakat dengan Gareth dalam hal itu, imbuhnya. Ex-Arsenal beli Kai Havertz adalah kesalahan. Keputusan Arsenal membeli Kai Havertz masih saja dipertanyakan. Gelandang internasional Jerman itu belum juga menunjukkan kontribusi nyata buat tim. Mantan bek Arsenal William Gallas menilai Kai Havertz terlalu gabut untuk pemain yang digadang-gadang bisa memperluas dimensi permainan The Gunners. Saya tak terkesan dengan penampilan Kai Havertz sejauh ini. Dia belum ngapa-ngapain sejak gabung Arsenal. Menurut saya, Arsenal seharusnya tak merekrut Kai Havertz. Rasanya itu sebuah kesalahan, ujarnya dilansir Metro. Chelsea versus Arsenal, Zinchenko ancam Mudryk. Mikhailo Mudryk baru saja mencetak gol cantik ke gawang Malta. Zinchenko mengaku senang Mikhailo Mudryk mencetak gol itu. Namun Zinchenko berseloroh melarang rekan senegaranya itu melakukan hal serupa di laga Chelsea versus Arsenal nanti. Aku bilang kepada dia, jika kamu melakukan atau mencoba melakukannya di pertandingan hari Sabtu, aku akan menghajarmu, celetuk Zinchenko, dilansir Metro. Pernyataan Newcastle usai Sandro Tonali terlibat judi sepak bola. Newcastle United merilis pernyataan terkait Sandro Tonali yang terlibat judi sepak bola. The Magpies akan mendukung sang pemain
menjalani proses hukum. Sandro sepenuhnya terlibat dalam penyelidikan dan akan terus bekerja sama dengan semua otoritas terkait. Ia dan keluarganya akan terus mendapat dukungan penuh dari klub. Karena proses yang sedang berlangsung ini, Sandro dan Newcastle United tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut saat ini. Jelas pernyataan Newcastle United. Neymar dipastikan cedera ACL, tindakan operasi segera dilakukan. Kabar soal cedera Neymar akhirnya terungkap. Pemain berusia 31 tahun ini dipastikan cedera ACL saat membela Brazil melawan Uruguay. Pernyataan resmi dari CBF soal cedera Neymar akhirnya dikeluarkan. Neymar dipastikan cedera ACL pada lutut kirinya. Tidak lama setelah itu giliran Al Hilal yang mengeluarkan pernyataan resmi. Cedera ACL yang diderita Neymar memaksa sang pemain harus menjalani operasi. Cedera ACL hingga memerlukan operasi biasanya akan memerlukan waktu paling cepat 3 bulan bagi pemain untuk kembali merumput dengan normal. Dikaitkan dengan Liverpool, Sané akan buat keputusan soal masa depannya pada musim panas 2024. Penampilan Leroy Sané ternyata menarik perhatian Liverpool. Mereka dikabarkan berniat untuk merekrutnya dari Bayern Munchen pada musim panas 2024 mendatang. Liverpool sendiri dikabarkan siap memecahkan rekor transfer mereka demi mendatangkan Leroy Sané. Di tengah kabar ketertarikan dari Liverpool, Leroy Sané disebut akan membuat keputusan soal masa depannya di Bayern Munchen pada musim panas 2024 mendatang. Sang winger dikabarkan tak terburu-buru membuat keputusan soal masa depannya di Bayern. Timo Werner semakin dekat dengan pintu keluar RB Leipzig. Berbeda dari musim lalu, Timo Werner di musim ini tidak mendapat banyak menit bermain di RB Leipzig. Oleh karena itu, dirinya dirumorkan akan hengkang pada bursa transfer musim dingin mendatang. Minimnya menit bermain juga mempengaruhi karirnya di timnas Jerman. Pada ajang FIFA Matchday, Julian Nagelsmann selaku pelatih di Mannschaft tidak membawa Timo Werner. Salah satu tim yang berpotensi untuk mendaratkannya di bursa transfer musim dingin adalah Eintracht Frankfurt. Seperti yang diketahui, Die Adler membutuhkan sosok di lini depan pasca kepergian Randal Kolo Muani ke PSG dan Werner adalah orang yang tepat. Isco menyesal tak tinggalkan Real Madrid lebih cepat. Isco buka suara terkait situasinya di Madrid kepada Canal Sur. Sang pemain mengaku menyesal tak meninggalkan Los Blancos lebih cepat lantaran dirinya tak masuk dalam rencana. Namun keputusan meninggalkan Madrid bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Namun ia tak menyebutkan siapa yang membuatnya kurang bahagia lantaran jarang bermain, siapapun pelatihnya. Hal tersebut membuatnya hancur. Terlebih klub sudah memberitahu jika kemungkinannya bermain amat tipis. Ia pun kemudian mendarat ke Real Betis dan dirinya sudah bermain prima bersama tim asal Andalusia itu. Total Isco sudah mengepak 11 laga di lintas kompetisi. Kondisi fisik Joao Palhinha bikin Bayern Munchen mulai ragu. Bayern Munchen mulai berpikir ulang untuk membawa Joao Palhinha ke Allianz Arena. Kondisi fisik sang pemain bikin Munchen ragu untuk mendatangkannya. Bild jadi yang pertama melaporkan keraguan tersebut. Munchen yang sempat melakukan tes medis pada Palhinha ternyata menemukan masalah pada fisiknya. Lutut pemain berusia 28 tahun itu ditaksir rawan cedera. Hal itu kini mengusik pikiran Munchen untuk tidak jadi melakukan pendekatan kepadanya. Kabar ini tampaknya akan mengejutkan pihak Fulham. The Cottagers sebenarnya sudah siap melepas gelandang asal Portugal tersebut di pertengahan musim nanti. Zidane khawatir Pochettino akan tersandung di Chelsea. Bodewin Zidane mengklaim bahwa ia ragu Mauricio Pochettino akan mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah tim yang kompetitif. Jika hal terburuk terjadi, Chelsea dapat memasuki bulan Desember dengan posisi yang cukup suram dan sangat membutuhkan tambahan poin. Ini berarti pembicaraan seputar kemungkinan pemecatan Pochettino masih membayangi. Hal tersebut membuat Zidane mempertanyakan apakah sang pelatih akan mendapatkan waktu yang ia butuhkan untuk membawa tim kembali ke papan atas.
Penampilan mereka tidak terlalu buruk, namun hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki oleh tim ini. Kaki Casemiro sudah hilang. Penampilan mengecewakan Casemiro bersama Manchester United di awal musim 2023-2024 dikritik oleh Jamie Carragher. Menurutnya, kaki-kaki Casemiro sudah hilang. Kontribusinya saat bertahan sangat minim. Tugasnya untuk memotong alur serangan lawan atau minimal melindungi lini belakang tidak berjalan sempurna. Ini yang bikin Manchester United kerap kelimpungan saat diserang. Soal performa buruk itu, Carragher punya satu perumpamaan. Dia menyebut bahwa Casemiro memang sudah habis dari segi fisik. Usianya yang tidak lagi muda itu jadi alasan bahwa Casemiro memang akan semakin sulit mengimbangi kecepatan permainan di Liga Inggris. Jorginho ke Juventus memungkinkan dengan satu syarat. Peluang Jorginho hengkang dari Arsenal di bursa transfer musim dingin 2024 terbuka lebar. Salah satu opsi yang bisa diambilnya adalah pindah ke Juventus. Pindah ke Juventus bukan sesuatu yang tidak mungkin, apalagi Jorginho itu diketahui loyal terhadap direktur teknik klub, Cristiano Guintoli. Masalahnya Juventus tidak bisa asal merekrut Jorginho. Ini dikarenakan sang pemain masih terikat kontrak hingga musim ini berakhir. Juventus hanya mau merekrut Jorginho dengan satu syarat. Mereka tidak mau keluar dana apapun dalam perekrutannya. Siaga 1 jaga Federico Di Marco di Inter Milan. Di Marco yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2025 mendatang mulai menarik perhatian sejumlah klub besar. Inter Milan sadar upaya menjaga Federico Di Marco harus dijadikan prioritas. Manajemen siaga 1 untuk mempertahankannya mati-matian di Giuseppe Meazza. Inter bahkan sudah siap untuk menawarkan kontrak baru. Belum diketahui berapa lama durasi yang ditawarkan. Yang jelas gaji Di Marco yang sekarang 2,5 juta euro akan dinaikkan jadi 4 juta euro per tahun. Inter sudah melakukan kontak pertama dengan perwakilan Di Marco soal kontrak baru tersebut. Giuseppe Marotta langsung turun tangan untuk bisa meyakinkan Di Marco bertahan di Inter. Jude Bellingham ucap sumpah setia untuk Real Madrid. Real Madrid sepertinya benar-benar beruntung pada bursa transfer musim panas 2023. Pasalnya mereka sukses mendapatkan sosok bintang baru pada diri Jude Bellingham. Performa hebat Bellingham tidak hanya didapatkan dari kemampuan pribadinya, tetapi juga lingkungan Real Madrid yang mendukung. Dengan kondisinya saat ini di Real Madrid, Bellingham pun mengucap sumpah setia. Ia mengaku ingin bermain untuk si putih hingga 10 atau 15 tahun lagi. Dengan usia yang baru menginjak 20 tahun, Bellingham mungkin akan bermain untuk Real Madrid hingga usia 35 tahun. Alasan Lionel Messi ogah dipinjamkan ke klub manapun. Lionel Messi akhirnya dengan tegas menyatakan tidak mau dipinjamkan ke klub manapun di Januari 2024. Ada satu alasan pribadi yang akan membuatnya menolak segala bentuk tawaran. Bagi Messi yang sepanjang karirnya dituntut untuk terus bermain dengan jeda yang minim, kegagalan Miami ini seperti berkah yang harus disyukuri. Libur panjang yang dinantikan Messi itulah yang membuatnya ogah bermain dimanapun di paruh kedua musim 2023-2024, termasuk memembuskan rumor dipinjamkannya Messi ke Barcelona atau klub manapun. Messi bahkan menyatakan di Januari nanti dirinya akan tetap komitmen bermain untuk Miami jelang musim 2024-2025. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya.
See you, gengs!